Pernah Anda merasa seperti ini? Sudah posting konten, sudah menjalankan iklan, sudah aktif di Instagram, di TikTok, website juga udah dibuat, bahkan mungkin sudah mencoba buat SEO, tapi hasilnya penjualan tetap biasa aja. Lead-nya nggak bertambah, marketing kayaknya sibuk banget, tapi bisnis nggak benar-benar bertumbuh. Kalau Anda mengalami hal ini, mungkin masalahnya bukan di marketing Anda yang kurang. Masalahnya, marketing Anda belum diaktifkan dengan benar. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Ryan Christo. Selamat datang di Indonesia Digital Marketing Podcast, tempat kita membahas strategi digital marketing yang membantu bisnis Anda mendapatkan lebih banyak pelanggan dan mengembangkan bisnis secara berkelanjutan. Di episode kali ini, saya bakal bahas sebuah framework yang saya gunakan untuk membantu bisnis untuk bertumbuh. Namanya Business Growth Activation. Karena saya percaya, sebagian besar bisnis sebenarnya nggak memiliki masalah marketing. Mereka memiliki masalah di aktivasi. Beberapa waktu yang lalu, saya memperhatikan sebuah pola yang sama ketika berdiskusi dengan banyak para pemilik bisnis. Mereka hampir semua mengatakan begini, marketingnya udah dijalankan, tapi kenapa nggak ada hasilnya? Marketingnya nggak efektif. Marketingnya itu udah menggunakan strategi A, strategi B, menggunakan agensi A, agensi B, tapi tetap nggak berkembang. Lalu saya tanya sama dia, apa yang dilakukan? Jawabannya, ini yang menarik. Jawabannya hampir semuanya sama. Mereka membahas tentang sudah posting, bikin konten setiap hari, kita pasang iklan, udah punya website, udah aktif di sosial media, dan semuanya kedengarannya benar. Betul? Anda juga mungkin memiliki pandangan yang sama. Tapi ketika saya lihat lebih dalam, saya menemukan sesuatu yang unik. Mereka banyak melakukan aktivitas marketing, namun aktivitas-aktivitas itu nggak terhubung sama sekali, nggak ada arah yang jelas, nggak menggunakan sistem, nggak ada penawaran yang tepat, nggak ada prioritasnya. Mereka cuma berharap semakin banyak aktivitas marketing yang mereka lakukan, semakin besar kemungkinan bisnisnya akan bertumbuh. Saya menyebut kondisi itu sebagai hope marketing. Anda melakukan banyak, cuma berharap mudah-mudahan marketing saya berhasil, mudah-mudahan yang beli banyak, mudah-mudahan yang datang banyak. Hope marketing adalah ketika kita melakukan banyak aktivitas marketing dengan harapan salah satunya adalah berhasil. Kita cobain tambah konten, kita cobain tambah iklan, tambah budget, tambah platform, tambah tools, tambah agensinya, tambah budgetnya. Semuanya dilakukan dengan satu harapan. Mudah-mudahan kali ini bisa berhasil. Masalahnya, hope ini bukan strategi. Hope bukan sebuah sistem. Dan hope gak bisa diukur. Nah, disinilah saya mulai mengembangkan sebuah framework yang saya sebut dengan nama Business Growth Activation. Karena menurut saya, yang dibutuhkan bisnis itu bukan lebih banyak marketing lagi. Yang dibutuhkan adalah marketing yang efektif, marketing yang aktif, marketing yang memiliki arah, marketing yang bisa diukur, marketing yang bisa dikembangkan untuk hasilnya berlipat. Dan framework ini terdiri dari 3 tahapan sederhana. Yang pertama, activate. Untuk memastikan fondasi marketing Anda benar, apakah Anda sudah memiliki produk yang jelas, apakah target marketnya tepat, apakah offernya menarik, apakah customer journey-nya jelas. Karena kalau fondasinya salah, marketing terbaik sekalipun nggak akan membantu Anda. Setelah Anda activate, yang kedua harus measure. Karena banyak bisnis mengukur vanity metrics. Apa itu vanity metrics? Seperti likes, followers, views, traffic. Padahal bisnis baru bertumbuh kalau ada leads, kalau ada meeting, kalau ada customer, kalau ada revenue. Nah, kalau Anda nggak mengukur hal-hal yang benar, Anda nggak tahu bagian mana yang perlu diperbaiki. Activate, measure, baru kita scale. Setelah kita melakukan strategi yang berhasil, apa yang bagus, tugasnya kita adalah memperbesar hasilnya. Di sini Anda baru tambah budget, tambah tim, tambah channel. Bukan sebaliknya. Banyak bisnis langsung scale, padahal yang mereka scale adalah strategi yang belum terbukti. Mereka cuma tambahin apa yang mereka kira mereka bisa lakukan. Salah satu alasan kenapa saya menyukai frameworks dari business growth activation, karena prinsipnya sangat sejalan. Kita mengajarkan bagaimana bisnisnya kita bisa bertumbuh berkali-kali lipat dengan sistem yang jelas. Akhirnya bisnisnya kita punya arah tujuan yang jelas. Kita nggak punya kebingungan dalam marketnya kita. Para pelanggan datang, membeli, dan bisnis kita bisa bertumbuh.
Nah, kalau hari ini Anda merasa bahwa marketing Anda belum efektif, jangan langsung tanya, platform apa yang harus saya gunakan berikutnya. Ini pasti salahnya Meta, ini pasti salahnya TikTok, ini pasti salahnya Google. Tapi coba tanya 3 pertanyaan ini. Yang pertama, apakah saya sudah mengaktifkan fondasi marketing saya dengan baik atau belum? Yang kedua, apakah saya sudah mengukur matriks yang benar atau belum? Yang ketiga, apakah saya sudah memperbesar strategi yang memang sudah terbukti atau saya hanya mencoba-coba strategi yang bisa berhasil? Kalau salah satu jawabannya belum, mungkin di situ masalah sebenarnya. Banyak bisnis mengira bahwa mereka punya tantangan di pemasarannya mereka. Padahal seringkali mereka cuma memiliki masalah dari activation dari marketing mereka. Mereka nggak kekurangan channel, mereka nggak kekurangan tools, mereka nggak kekurangan ide, mereka nggak kekurangan tim. Mereka cuma belum mengaktifkan marketing yang tepat. Dan ketika marketing diaktifkan dengan tepat, dengan benar, pertumbuhan bisnis bisa jadi jauh lebih mudah untuk diprediksi. Nah, kalau Anda ingin memulai mengevaluasi marketing dari bisnis Anda, saya ingin mengajak Anda untuk terus mengikuti Indonesia Digital Marketing Podcast. Di episode berikutnya kita akan membahas satu persatu bagaimana mengaktifkan marketing yang benar menggunakan framework Business Growth Activation, atau Anda bisa juga mengikuti webinar yang kita lakukan. Anda buka di businessgrowth.id. Dan jangan lupa untuk follow Indonesia Digital Marketing Podcast, karena marketing yang tidak efektif karena pesan Anda yang tidak jelas.